Nah, salah satu yang ngehambat kenapa akhirnya kita lebih lama suksesnya daripada orang-orang soleh terdahulu, salah satunya adalah memang kayak karena bisa jadi sudah masuk usia akil balik, tidak ada penyaluran untuk, mohon maaf, syahwat. Akhirnya jadi dosa penyalurannya. Lalu terhalang dosa tersebut, maka tentu jadi ya tidak sehebat mereka. Nikah yang sukses itu adalah yang bisa menggandeng, membawa kita sekeluarga nyampe ke surganya Allah. Meskipun jalan untuk mencapai surganya Allah itu kadang pasti ada ujiannya. Nah, ini kita tahu pernikahan itu amanahnya luar biasa, akan diganggu oleh syaitan luar biasa, nggak pakai ilmu, nggak minta tolong ke Allah, repot. Nggak akan indah nanti pernikahannya. Di saat itulah pernikahan bisa menjadi mengerikan. Tapi kalau pakai ilmu bisa jadi indah, Masya Allah. Ada nggak sih ciri-ciri orang yang bakal ngelakuin KDRT atau KDRT itu biasanya penyebabnya apa? Kebiasaan kah atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan yang lagi ramai sekarang ini tentang marriage is scary. Ya, benar nggak tuh bahasa Inggrisnya? Kalau diterjemahin tuh pernikahan itu mengerikan. Ya karena memang beberapa kejadian ada public figure yang mohon maaf ada masalah di rumah tangganya, sampai ada yang benar-benar kekerasan, sampai bonyok, sampai dipukulin, naudzubillah. Mengerikan sehingga akhirnya jadi ada orang yang takut nikah. Kok udah dirangkumin beberapa pertanyaan dari tim yang nanti insya Allah akan kita jawab, dan kita juga pengen jawab bener nggak sih nikah itu mengerikan. Bismillah, kalau ngelihat data atau fakta sejarah ternyata bahwa orang-orang soleh terdahulu yang jauh lebih hebat baik dunia maupun akhiratnya daripada kita, ternyata menikahnya pada cepat. Contoh, Khalifah Harun ar-Rasyid, orang soleh, umur 15 udah nikah, umur 20 udah jadi khalifah, ibarat udah jadi presiden. Atau juga misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika anak putranya ini mohon maaf mimpi basah, tanda dia sudah akil balik, dewasa, maka setelah disuruh mandi wajib lalu diajak pergi ke tempat beliau mengajar, disuruh pilih wanita mana yang kamu suka, bapak nikahkan hari ini juga. Karena memang salah satu yang ngehambat, kita kan tahu ya, kita sukses itu Allah yang tolong. Yang ngehambat kita itu dosa kita sendiri. Nah, salah satu yang ngehambat kenapa akhirnya kita lebih lama suksesnya daripada orang-orang soleh terdahulu, salah satunya adalah memang kayak karena bisa jadi sudah masuk usia akil balik, tidak ada penyaluran untuk, mohon maaf, syahwat. Akhirnya jadi dosa penyalurannya. Lalu terhalang dosa tersebut, maka tentu jadi ya tidak sehebat mereka. Karena mereka luar biasa ya. Muhammad Al-Fatih misalkan, umur 22 udah jadi sultan, umur 15 udah jadi wali kota. Jadi orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Jadi mereka ternyata nikah tuh cepet tuh. Walaupun ada contoh yang tidak nikah juga, seperti misalkan Imam Nawawi, Masya Allah rahimahullah. Tapi ya ada yang contoh menikah juga tetap jadi orang hebat, itu juga ada. Kok jawabnya tergantung nikahnya, dengan siapanya, dan sudut pandangnya sih. Karena kan kita kecewa tergantung juga dari ekspektasi kitanya. Kita datang satu restoran yang menurut kita pasti harusnya enak banget, ternyata beneran enak, tapi tidak sesuai standar ekspektasi kita yang seharusnya seenak itu aja kita bisa kecewa. Padahal kalau dengan rasa makanan yang sama, tapi kita belinya di pinggir jalanan, dengan porsi yang misalkan satu porsi cuma 10.000, wih ini sih enak banget sih. Karena dia tahu, ya Allah, harga 10.000, tempatnya juga mungkin tidak seindah di restoran mewah, tapi kok rasanya seperti ini, wah ini dia dirasa enak banget. Itu tergantung ekspektasinya kan. Jadi kalau kita misalkan nikah dari awal dengan tolak ukurnya adalah pengen seindah di drakor, nanti pasangan itu bakal naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, datangnya juga slow motion, siang-siang musim panas gini yang ada geheng, bro. Ekspektasinya bukan seperti itu. Karena yang kau tahu, nikah yang sukses itu adalah yang bisa menggandeng, membawa kita sekeluarga nyampe ke surganya Allah. Meskipun jalan untuk mencapai surganya Allah itu kadang pasti ada ujiannya. Diuji anaknya, diuji mertuanya, mertua dan anak udah baik, diuji ekonominya, dan lain-lain. Ada yang diuji fisiknya, sakit misalkan, tahu-tahu sehat, ya kena serempet motor atau apa. Alhamdulillah. Tapi yang pasti semuanya ada ujiannya. Maka bismillah, ternyata ada contoh-contoh yang bisa membuktikan bahwa pernikahan itu jadi kebaikan, jadi keberkahan. Bahkan ada ucapan orang saleh terdahulu ya, yang mengingatkan bahwa pernikahan yang menghasilkan satu anak seperti Imam Asy-Syafi'i yang begitu luar biasa, Imam Syafi'i, itu bisa jadi lebih baik daripada 1000 pernikahan lainnya. Masalahnya kan kita bicara nikah atau apapun yang lebih umum. Kita tiap hari sama-sama capek, sama-sama perlu tidur. Yang dakwah, yang ngajar ngaji, yang berbuat baik, sama-sama capek. Yang maksiat dan ngajakin orang maksiat juga sama-sama capek. Cuman kan beda dong. Ada yang capeknya jadi dosa, terus nggak dapat apa-apa. Ada yang benar-benar capeknya jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah. Ya kadang ada bonus-bonus efek samping lain. Ada yang dapat duit juga, ada yang dapat jabatan, kekuasaan. Tapi kan kita udah tahu apa yang paling penting. Ketika tujuannya dari awal ngelihat pasangan rumah tangga
itu adalah jalan bagiku untuk nyampe ke surga. Ini dulu nih sudut pandang yang paling penting. Kita mesti mandang bahwa pasanganku itu adalah jalan bagiku untuk tambah mudah ke surganya Allah. Ketika kita ngelihat dengan sudut pandang itu, kebaikannya muncul, disyukuri, dia jadi ladang pahala buat kita. Terus kebaikannya ternyata lagi, ya tidak semuanya baik, ada yang mohon maaf ya tidak sempurna seperti malaikat, ternyata kekurangannya muncul dan itu membuat kita tersakiti, menangis satu sama lain, maka dia sedang jadi ladang penggugur dosa bagi kita. Maka selagi tujuannya iman, pakai sudut pandang iman, tujuannya Allah, maka pasangan kita selama hidup dengan pasangan kita, apapun yang terjadi, baiknya jadi pahala, keburukannya jadi penggugur dosa, dan sabarnya juga, sabar ngadepin dirinya juga adalah pahala. Maka sepanjang pernikahan kan sebetulnya itu ladang pahala semua, jalan kita ke surga semua. Kalau kita misalkan masih ngambek melulu, bisa jadi memang tujuan kita bukan surga kali. Kok tapi ada yang benar-benar dijahatin. Naudzubillah, ada nyampe misalkan dipukulin, nyampe benar-benar bonyok parah, keras, kasar, naudzubillah. Punten, kalau si itu perempuannya dia tambah takwa sama Allah, bisa jadi gara-gara kejadian itu dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia, tapi bikin si istri jadi lalai. Allah mah maha adil. Iya, dia dijahatin, tapi kan nggak akan disia-siain sama Allah. Pelakunya juga sama, tanggung jawabnya pasti akan nanti ada di hadapan Allah. Di dunia nggak kehukum, nah kan nanti ada pengadilan Allah. Maka nggak akan ada yang lolos dari pengadilan Allah, nggak ada yang sia-sia semuanya. Nah, tapi kalau kita misalnya selalu mikirnya, rumah tangga tuh harusnya suaminya begini, istrinya begini. Kalau selalu pakai tolak ukurnya, pandangannya kayak begitu, kita juga bakal sulit kecewa, karena kita akan mendapati pasangan siapapun nggak ada yang sempurna. Sedangkan kita ngelihatnya dari sudut pandang kesempurnaan sebagaimana film yang disetting, yang skenario. Kenapa kamu tidak seperti di film ini? Ya gimana atuh? Nanti jadi tidak realistis. Sedangkan dari awal aku menikahimu ya untuk pengen nyampe surga, bukan sekedar punten, mohon maaf, tampan cantik rupawan, tapi ternyata tukang selingkuh atau tukang mukulin kan juga nggak bahagia juga. Maka ayolah pengen bisa untuk mengingat bahwa semua memandang pasangannya ini dengan pandangan yang suami melihat istri. Ya Allah, istriku ini adalah seorang wanita yang dia punya orang yang sayang kepada mereka. Ayahnya, ibunya, orang-orang yang sayang kepada si istri kita ini, itu bahkan mereka rela mati demi bahagianya si istri kita. Tapi dia rela meninggalkan orang-orang yang sayang banget sama mereka demi dampingin kita, laki-laki yang mungkin baru dikenal, punya kekurangan. Terus kalau kita nikahin dia cuma buat untuk dijahatin, apain? Balikin aja ke orang tuanya baik-baik, jangan dijahatin. Pernah ngeliat satu khotbah nikah dari seorang ayah ya waktu nikahin anak putrinya, disampaikan di hadapan si menantunya nih, si laki-laki yang bakal menikahi anaknya. Demi Allah, aku telah mendidik anakku, putriku, untuk sampai ke surganya Allah. Ku didik dengan ilmu agama, dengan sholat. Maka sekarang setelah dinikahi olehmu, silakan. Mau kau ajak ke gunung, silakan. Mau kau ajak ke hutan, silakan. Ajak ke laut, silakan. Tapi demi Allah, tolong selamatkan anak saya sampai surganya Allah. Karena ketika saya udah ngelakuin itu semua, lalu kuserahkan padamu, kau gagal menyampaikan putriku ke surganya Allah, demi Allah saya minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Memang kayak begitu. Nanti setelah jadi istri harus taat benar-benar luar biasa kepada suami. Dengan ketaatan itu, suami cara terbaik ngebalasnya gimana? Nyampein ke surganya Allah, bukan malah digebotin di dunia apa-apaan. Kalau misalnya kita bicara masalah kehidupan, beda masalah kehidupan dengan lelaki yang mohon maaf apa istilahnya red flag ya. Masalah kehidupan itu dihadapinya bareng dengan pasangan. Tapi kalau ngadepinnya suami yang red flag adalah si istri sendirian ngadepin suaminya. Beda dong, jelas. Ada yang repot ngadepin suaminya karena suaminya naudzubillah. Kalau masalah hidup, sama saling berangkulan dengan suami istri. Ayo kita hadapin masalah hidup ini. Tiba-tiba usahanya ditipu mungkin, atau misalkan gulung tikar, apapun. Tapi bismillah dia hadapinnya sama-sama. Itu ngadepin masalah hidup. Kalau yang red flag, istri sendirian ngadepin suaminya. Udahlah, tolonglah. Laki-laki seharusnya dengan punya jiwa qawamah itu semarah apapun gak akan tega ngejahatin perempuan. Kecuali kalau udah benar-benar hilang jiwa seperti itunya. Na'udzubillah. Maka bismillah, Islam punya cara sempurna. Masalahnya kan tapi kayak gini ya, kita masih tahu ada orang sampai nggak berani belajar nerbangin pesawat, nggak berani nerbangin pesawat sebelum belajar ilmunya. Tapi kadang ada orang berani nikah padahal nggak tahu ilmunya. Sedangkan kalau kita bicara pengen jadi jago bahasa Rusia atau jadi arsitek, semua ada kuliahnya. Tapi kuliah untuk jadi ayah yang baik, ibu yang baik, suami yang baik, istri yang baik, nggak ada kuliahnya. Di mana ada ilmunya? Di agama. Terus nggak mau belajar agama, tahu-tahu nikah. Sedangkan tahu-tahu kita mendapati ada hadis dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya qamakol, bahwa syaitan itu diceritakan oleh Nabi juga suka berkumpul. Dan ketika berkumpul, mereka nyebutin prestasi masing-masing nih. Aku berhasil membuat manusia mencuri. Oh, nothing. Mana ada yang lebih hebat? Nggak? Aku berhasil membuat manusia membunuh. Oh bagus, ada yang lebih hebat nggak? Tapi ketika ada satu jin yang berkata, syaitan yang berkata, aku berhasil membuat manusia cerai dari istrinya, dari suaminya, rumah tangga.
Maka disebut nikmat syaiton anta, sebaik-baiknya syaiton adalah kamu. Lihat setan sampai berupaya banget untuk pengen gimana caranya rumah tangga itu pisah karena mudorotnya itu berat sekali. Suami dan istri bisa terlibat perzinahan nantinya, anak-anak hancur, nggak mau kenal Allah dan lain-lain. Dari rumah tangga yang rusak. Terus kita menikah, nggak pakai bekal ilmu, asal-asalan. Nah, kalau misalkan punten, ya udah DP duluan, hamil duluan. Walaupun pintu tobat dari Allah masih selalu terbuka selagi masih hidup. Sedangkan kita juga nanya, kalau misalkan kita pengen tahu, berarti sebetulnya Allah tuh menginginkan pendidikan generasi itu ada di mana sih? Apa tinggal kita datang ke sekolah atau pesantren, bilang ke Pak Kiai atau kepala sekolahnya, tolong ya lulus anak saya jadi soleh. Gimana ceritanya? Kiainya aja punya 1.000 anak nih misalkan yang diurus. Gimana memastikan 1.000 anak jadi soleh semua? Gimana? Karena ternyata justru Allah pengennya ada di keluarga. Quran surat 25, Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok bukankah itu ayat tentang keluarga untuk jadi penyejuk mata? Betul. Tapi ayat tentang keluarga itu lihat hasil akhirnya, outputnya. Lil muttaqina imama. Menjadi muttaqin, menjadi orang-orang bertakwa, bahkan imam, pemimpin, atau bahkan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini lebih masuk akal. Misalkan Allah tahu sepasang suami istri sanggupnya mengurus 8 anak, pasti anaknya 8. Kalau Allah tahu dia sanggupnya 1, pasti anaknya 1. Dan ini lebih masuk akal sepasang suami istri mendidik anaknya daripada satu kiai menyolehkan 1.000 anak. Sekarang mah udah Allah pengennya di keluarga, jin yang mengetahui itu, setan dari golongan bangsa jin yang mengetahui itu jadi akhirnya fokus ngerusak keluarga. Kita berkeluarga nikah nggak pakai bekal ilmu, milihnya juga sekedar ya karena dia tampan, ya dia cantik, speknya bihun gitu ya, tinggi, langsing, putih ya kayak bihun ya, maka bukan itu tujuan utamanya. Sekali lagi, yang paling sukses rumah tangganya yang nyampe ke surganya Allah. Ta'aruf juga gimana kok gagal melulu. Ta'aruf yang sukses bukan yang sampai menikah, tapi yang membuat siapapun yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat sama Allah. Ta'aruf untuk nyari tahu orangnya dia atau bukan. Ternyata bukan dia, nggak ketemu, ya alhamdulillah, ya sudah, nggak usah dilanjut. Dan nggak akan sakit hati karena ta'aruf kan belum pacaran, belum ada perasaan yang tidak boleh timbul. Dan nggak pakai topeng kalau ta'aruf. Kalau pacaran kan pakai topeng, minjem jaket temen, harus pinjem parfum temen, nah demi gimana caranya dia naksir. Pas nikah ketahuan aslinya, ya kan kaget juga. Maka bismillah, semoga Allah jaga ya, harus diilmui benar-benar. Dan ketika sudah pakai ilmunya, udah tahu, ya ibarat orang masuk ke hutan nggak tahu hutannya, ya dia kaget, panik, dia masih bingung mesti gimana. Tapi kalau dia udah benar-benar berpengalaman dengan hutannya, dia tahu aus tinggal belok, di situ ada mata air, lapar tinggal belok kanan, oh di situ ada buah-buahan yang matang. Tenang jadinya, Anda tahu ilmunya kan. Nah, ini kita tahu pernikahan itu amanahnya luar biasa, akan diganggu oleh syaitan luar biasa. Nggak pakai ilmu, nggak minta tolong ke Allah, repot. Nggak akan indah nanti pernikahannya. Di saat itulah pernikahan bisa menjadi mengerikan. Tapi kalau pakai ilmu bisa jadi indah, Masya Allah. Gimana kok udah kepalang nikah, hijrahnya telat. Bahkan saya udah, mohon maaf, udah bonyok nih, beneran biru, dihajar sama suaminya misalkan. Ya sudah, tinggal kita sikapinnya. Kalau dengan itu jadi jalan tambah dekat sama Allah, bismillah, masih selalu ada kebaikannya. Karena kan yang sesuatu baru jadi baik itu satu, yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Nggak ada kata terlambat. Ibunda Asiyah juga kalau pengen nyerah mah tinggal punten, nyerahin aja Firaun, pasti banyak lagi kok yang mau. Orang beliau soleha. Tapi beliau sadar betul bahwa dia ngadepin Firaun itu, kata Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Karena beliau hidup di zaman Nabi Musa, nggak seperti kayak di zaman Rasulullah banyak bonus pahalanya gitu. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 pahalanya lebih banyak dari 1000 bulan. Ada puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Nah, ini zaman Nabi Musa kan bonusnya nggak banyak. Ibadah mungkin luar biasa, tapi yang bikin beliau jadi 1 dari 4 wanita yang paling mulia di surganya Allah, bersanding dengan Khadijah, Fatimah, dan juga Maryam, yaitu Ibunda Asiyah, istri Firaun. Karena tadi dia punya ganjaran pahala yang tanpa batas, yaitu adalah sabar. Sabarnya juga bukan sabar sembarangan, sabar ngadepin Firaun. Coba kan Allah tuh nggak iseng ngasih contoh Firaun di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau misalnya ada yang ya suami yang sekedar naruh anduk sembarangan, laci nggak ditutup lagi, ya cincai lah, itu mah investasi. Kalau ada yang berkata, suami saya lebih parah dari Firaun kok, bohong ibu. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ada beberapa pertanyaan, coba ini kita lihat nih ya. Bagaimana tanggapan Koko tentang anak muda yang jadi takut nikah, bahkan sampai nggak mau nikah karena banyak berita sekarang tentang KDRT. Ya kita jangan fokus sama yang tidak baiknya aja. Ibarat ada orang, dia makan ini nih, makan es, terus ternyata mati. Oh, karena makan esnya ternyata di rel kereta, ya berarti matinya kan ketabrak, bukan salah es krimnya juga berarti kan. Maka kita ngelihatnya mesti benar-benar adil ya, bahwa ternyata selalu kita juga temukan contoh, oh iya ada yang dipukulin KDRT, tapi kan juga ada yang
ternyata bisa rumah tangganya jadi surga ya. Dan tadi kita sudah bahas. Kalau suami jauh dari agama, kita sebagai istri harus bagaimana? Nah, Koko belum pernah jadi istri. Jadi ya bismillah ya. Ya ginilah jawabannya punten. Pasangan kita, baik ini dari sudut pandang istri ataupun suami ya. Pasangan kita itu kita tahu yang genggam hatinya adalah Allah. Jadi tugas kita sejatinya itu lebih ke melayakkan diri di hadapan pencipta pasangan. Kita disuruh ngubah manusia itu mustahil. Nabi juga disebutinnya perintahnya fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu hanya mengingatkan lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Nabi nggak pernah disuruh ngubah orang. Kalau misalkan Nabi diberikan kemampuan itu, satu dunia udah soleh semua berkat Nabi. Tapi kan ternyata paman beliau wafat dalam keadaan dan belum beriman. Maka tugas kita ngelayakkan diri kita di hadapan Allah. Udah layak, kalau ubah hati pasangan mudah banget bagi Allah. Sambil kita melayakkan diri, ningkatin takwa, semua yang dialamin ya kepahitannya, nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Jadi kalau udah pertama untuk diri itu kita ubah sudut pandangnya dulu aja jadi sudut pandang ke Allah. Karena kalau udah pakai sudut pandang ngejar ridhonya Allah, jadi nggak ada ruginya. Karena kalau udah pakai sudut pandang itu, yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Walaupun nanti boleh ambil tindakan, saya dipukulin terus, ya berarti gimana ada tindakannya. Jadi bukan berarti pasif, silakan bunuh aku, bukan seperti itu juga. Tapi ini ilmu hatinya ya. Kapan harus berhenti atau bertahan sama orang yang red flag, pengen bertahan tapi hati nggak kuat, pengen pisah tapi orang bilang Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi patokannya yang mana yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Cerai boleh dalam Islam, tapi itu adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Satu-satunya perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Dan kalaupun ada aturan secara fikihnya, kapan istri boleh minta diceraikan oleh suaminya, memang ada. Misalkan ketika udah ngelakuin dosa besar, suaminya murtad, suaminya syirik, suaminya zina, memang ada aturan fikihnya. Tapi tadi kita udah lihat bagaimana contoh dari Ibunda Asyiyah ya. Beliau ada yang juga memilih bertahan. Kalau misalnya memilih tidak mau bertahan gimana? Satu syaratnya, kita bisa benar-benar memastikan tidak, selepas dengan dia, aku bakal tambah dekat sama Allah. Jadi kalau misalkan kita setiap kali pengen sholat, punggung kita disetrika sama si suami, dan kita cerai benar-benar karena supaya bisa sholat untuk Allah, itu silakan. Tapi kalau misalnya cerainya cuma gara-gara dia ngasih uang jajannya kurang, dia kurang ganteng, dia sudah tidak cantik, tidak tampan lagi, di luar ada yang lebih muda, naksir lagi sama aku, bukan itu alasan untuk boleh cerai. Jadi patokannya, bahkan tadi perceraian itu juga bisa jadi baik kalau setelah cerai tambah dekat sama Allah. Kita lihat dengan dia punya suami seperti itu, tapi dia jadi dekat sama Allah, bisa jadi ada kebaikan di situ. Daripada tadi ya, yang suaminya setia, taat, yang suaminya setia, baik, tapi bikin si istrinya jadi kayak terlena, jadi nggak mau nurut, nggak mau dekat sama Allah, itu juga musibah ya. Jadi tinggal dilihat nih, ini seperti apa nih, suaminya seperti apa, dan hasilnya yang mana yang bikin aku bisa tambah dekat kepada Allah, bersama terus dengannya, meskipun ada kepahitannya, atau tadi, lihat aja yang mana yang bikin tambah dekat sama Allah. Bagaimana Islam mengajarkan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum menikah, agar tidak ada pemikiran tentang marriage is scary. Ya, itu dia tadi ya, perlu ilmunya, perlu belajar gimana cara ya jadi ibu yang baik, suami yang baik, tahu hak dan kewajibannya. Kalau udah pakai ilmu kan ngerti ya, kayak ibarat orang pakai mesin cuci karena nggak pernah pakai, buku manual nggak pernah dibaca, dia bingung. Tapi kalau udah diajarin, udah belajarin bukunya, buku manual benar-benar dibaca, dia tahu kalau gini maksudnya begini, pengen ngelakuin ini berarti pencetnya yang ini. Yang nikah juga seperti itu. Bismillah. Ujian akan tetap ada kok kalau udah tahu ilmunya, tetap akan ada. Tapi dengan akhirnya ujian itu dia juga udah paham, nyikapinnya begini. Dan ujian ini baru jadi kebaikan kalau ya tambah dekat kepada Allah, jadi pahala bagi dirinya. Seperti itu. Karena cocok nggak cocok, suka tidak suka, pasti akan diuji, pasti ada. Tinggal gimana kita nyikapinnya ya. Seberapa penting dukungan keluarga dan teman dalam mengurangi rasa takut menjelang pernikahan. Bismillah, takut itu wajar sebetulnya. Tapi orang beriman juga menjadi berani karena dia mendapati di belakangnya ada Allah yang akan menjaganya, yang paling sayang kepadanya. Gak akan terjadi sesuatu hal tanpa seizin darinya. Nah, keluarga terhadap keluarganya yang lain, ya kita ketemu manusia dalam hidup kita kan gak ada yang kebetulan. Saya kenal dengan yang nonton, misalkan saya kenal dengan tim, saya menikah dengan siapa, dengan Teh Yunda, dengan berkeluarga ayah saya yang itu, ibu saya yang itu, mertua saya yang ini, yang itu semua kan gak ada yang kebetulan. Nah, tugasnya adalah, dari yang tidak ada kebetulan itu adalah tugas kita adalah menjadikan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketemu dengan siapapun kita jadikan itu amal soleh. Kita jadikan itu pahala. Ini istriku, ya udah aku harus dapat banyak pahala dari dirinya. Karena dia dipilih oleh yang paling tahu tentang kita, ya. Dari miliaran wanita, Allah tahu yang mana yang paling tepat gandeng tangannya Koko ke surganya Allah. Allah juga maha baik, nggak mungkin jauhin yang baik, nggak mungkin deketin yang buruk. Maka setelah meminta kepada Allah, ternyata yang dipilih adalah kamu, berarti sederhana. Kamu, hai istriku, adalah yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah.
Meskipun hawa nafsu berkata di luar banyak yang lebih bohai, tapi kalau memang itu lebih bagus menurut Allah, ya dialah yang jadi istrinya. Kenapa malah kamu? Nah, karena kamu adalah yang dipilih oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik. Harus pakai sudut pandang itu, tauhid, dan lihat tadi ya, patokan yang jadi baiknya adalah yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Keluarga juga sama, berarti memandang, ya Allah ini adikku atau siapaku lagi diuji masalah rumah tangganya. Tugas kita gimana caranya jadi pahala? Mediasiin, jadi mediator, atau nenangin, atau kasih nasihat. Jangan malah jadi kompor, jangan malah sibuk bikin jadi dosa. Jadi sibuk tambah baik aja di hadapan Allah. Yang terakhir, ada nggak sih ciri-ciri orang yang bakal ngelakuin KDRT atau KDRT itu biasanya penyebabnya apa? Kebiasaan kah atau gimana? Memang kita nggak tahu ya nanti orang itu nikah dia bakal gampang main tampol atau enggak setiap kali kesel, marah, atau gampang digoda oleh pelakor nggak di tempat kerjanya. Kecuali satu, ketika akhirnya kita tahu dia takut sama Allah. Kalau dia benar-benar takut sama Allah, dia nggak akan berani main gampang, nggak akan berani selingkuh, sederhana. Karena satu, dia takut sama Allah. Nasihat yang paling baik nyari pasangan tuh yang kayak gimana? Yang takut sama Allah sih udah paling benar. Kelihatannya dari mana? Ya udah, dia nggak akan ngajak pacaran berarti, karena sadar itu nggak boleh. Allah memuliakan wanita, maka dia nggak akan berani menghinakan wanita. Dia nggak akan berani, mohon maaf, menodai, melecehkan. Dia menjaga ya, amal solehnya, ibadahnya terjaga. Lihat 5 waktunya gimana, bagaimana interaksi dia dengan wanita, dengan ibunya, dengan keluarganya. Itu kan kelihatan. Dan kita boleh tanya sebetulnya ketika sedang ta'aruf. Maka itu dicari tahu, sederhana, bismillah. Kan kadang orang tuh cuman kurang takut aja sama Allah. Orang berani nyolong duit negara kan mungkin juga kurang cukup takut dan kurang yakin sama Allah bahwa rezeki itu dijamin Allah. Ada suami pelit ke istrinya juga kurang yakin sama Allah. Dia lupa bahwa kalau ngasih ke istri akan Allah tambah. Dia nggak yakin tentang hal itu, maka akhirnya dia naudzubillah jadi pelit kepada istri. Makanya kedekatan dengan Allah sekali lagi luar biasa. Dia takut, dia benar-benar takwa, insya Allah nggak akan berani dia untuk menyakiti. Kan sederhana, kita misalnya lihat aja, kalau Allah aja dia nggak takut, sholat ditinggalin, maksiat dilakuin, dijalanin, terus kita pengen dia jadi imam bagi sang wanita dan anak-anaknya, ya mikir lagi ya tuh pasti kan. Kalau Allah aja dia nggak takut. Karena kalau udah takut ke Allah, itu efeknya luar biasa. Benar-benar takut ya, benar-benar soleh, benar-benar bertakwa. Dia akan benar-benar memuliakan wanita. Gimana caranya pengen bahagiain mereka. Semua ada contoh-contohnya ya. Itu tadi dalam sudut pandang gimana menyikapinya. Tapi sedikit sebelum menutup, Papa pengen ngingetin ada satu ucapan dari wanita-wanita soleha di zaman dulu, dari para istri, orang ulama-ulama terdahulu. Mereka itu seringkali berkata seperti ini, wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Demi Allah, itu ucapan luar biasa. Laki-laki itu siap kalau harus dibanting, digeprek, dihancurkan. Yang penting istri, anak-anak di rumah nggak tersakiti. Kadang laki-laki ya ketika akhirnya hari itu benar-benar hancur, ya Allah, dagangan gak selalu rame, misalkan lagi sepi, kerjaan lagi gak enak, dimarahin, dicaci, dia bisa tenang hanya karena mengingat ada satu wanita yang akan selalu mendukung dan taat kepadanya, yaitu istrinya. Itu bisa tenang. Dan begitu nyampe rumah juga minta maaf, hari ini jualan cuma dapat segini. Istrinya terus ngomong kayak tadi, gak apa-apa Pak, pahitnya lapar kami tahan, yang kami gak tahan adalah panas api neraka. Ini halal kan? Selagi ini halal kita nikmatin sama-sama. Yang penting kita nyampe surga. Oh, itu bisa tersungkur nangis itu laki-laki. Mau segagah apapun dia. Karena terharu, Masya Allah. Atau dibalik hari itu lagi bagus, indah, atasan muji, bawahan kagum, klien-klien pada bawa klien lain karena saking bagus kerjaannya. Duit dapat banyak, nyampe rumah ngasih ke istri. Ini mah. Istrinya malah berkata, yang benar aja Pak. Dia tuh tetangga kita. Dia tuh bawahan kamu. Masa mobilnya bagusan dia? Mikir dong Pak. Na'udzubillah. Bisa hancur itu hari itu demi Allah. Udah kayak film azab kan itu. Na'udzubillah. Maka ya, bismillah. Saling memandang pasangan dengan tadi tujuan. Pengen sama-sama ke surganya Allah. Nikahnya berarti juga gara-gara Allah. Pengen sama-sama tambah dekat ke Allah. Masalah ada, tapi kita tahu masalah itu mendekatkan kita ke Allah. Jadi sepanjang pernikahan semuanya cuma jadi jalan tambah dekat sama Allah. Baiknya jadi pahala, tidak baiknya jadi penggugur dosa. Kita pengen ke surga pasti kehalangan dosa, akhirnya dapat penggugur dosa. Malah jadi bersyukur, alhamdulillah dosa saya digugurin. Udah enak kalau udah kayak gitu. Gak akan nemu alasan buat ngambek, marah, apalagi mukul sampai nyiksa pasangannya. Karena yuk, modalnya takwa, ilmu, dan kalau udah kayak gitu bismillah, Allah tolong masih rumah tangganya. Barakallah, mudah-mudahan bisa jadi pencerahan supaya nggak pada nakut nikah lagi dan siap buat nikah nih, yang penting supaya akhirnya rumah tangganya jadi jalan tambah dekat ke surganya Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.